Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini teknik penggunaan samsa dengan pelan atau penggunaan samsa untuk usia lanjut, termasuk juga bagi teman-teman pemula yang menggemar media samsa. Ketika kita berpikiran samsa, yaitu benda yang digunakan untuk berolahraga seperti saya tunjukkan ini, secara umum orang berpikiran ketika melihat samsa langsung melakukan gerakan dengan power ataupun tenaga yang selalu besar. Nah, untuk video kali ini, beberapa video juga yang telah saya tayangkan pada channel YouTube saya, penggunaan samsa tidak selalu harus digunakan dengan power besar ataupun menggunakan kecepatan atau speed yang lebih. Karena tetapi ada pola-pola tersendiri atau teknik cara untuk penggunaan samsa, terutama saya tunjukkan pada teman-teman yang usia lanjut yang awalnya senang menggunakan samsa sebagai partnernya, namun karena sesuatu hal motivasi kurang, termasuk juga pola pikir yang kita hadapi seperti tadi. Nah, sekarang kita ke poin saja, beradalah pada daerah samsa kurang lebih mungkin 1 meter atau terkadang 75 cm di hadapan samsa. Dan dengan demikian kita lebih leluasa melakukan satu gerakan. Nah, gerakan samsak ataupun irama yang kita bisa lakukan dengan menggunakan pukulan ataupun tendangan itu bisa dilakukan dengan cara menari. Jadi gaya atau pola yang kita lakukan terhadap badan samsa seperti menyentuh. Nah, ini perhatikan peragaan yang saya bawakan ini adalah dengan menggunakan kepalan. Jadi teknik memukul termasuk juga benyolan tangan yang harus kena ke badan samsa itu selalu diperhatikan. Nah, lakukanlah gerakan secara perlahan-lahan. Jadi kita bisa melakukan secara santai seperti menari, sentuh dia gunakan dengan gerakan kita baik menendang dengan lutut, menggunakan siku dan lain sebagainya. Dan juga ada variasi gerakan maju, gerakan mundur, memutar, serta yang lainnya. Jadi banyak cara. Nah, ini saya gunakan siku untuk melakukan gerakan dengan catatan langkah kaki yang ada di atas tanah itu simetris, artinya seirama. Ada gerakan begitu, gerakan tangan kanan maju ke depan, jadi seolah tangan kiri dia akan melakukan tuntutan, saya ikut mukul, akhirnya tangan kiri bergerak. Nah, kaki pun demikian. Nah, begitulah jadi irama yang kita buat dalam perasaan ketika tangan menyerang, baik dia menggunakan tangan bersamaan ataupun dengan siku dan juga pukulan kaki, pinggang, dia juga akan ikut bergerak. Nah, inilah suatu filosofi yang sering saya gunakan pada olahraga di usia lanjut. Saya sendiri, teman-teman kerabat, beberapa kali saya katakan pada channel ini, saya sampai saat ini sudah berusia 59 tahun, namun sangat menggemari tetap menggunakan media samsa sebagai partnernya. Nah, itulah langkah-langkah yang coba simple saya peragakan dengan tujuan yang dapat memberikan suatu bayangan terhadap teman-teman yang tadinya berpikiran bahwa samsa itu tidak selalu harus dipukul atau menggunakan power yang besar, kecepatan serta yang lainnya. Dia bisa dibawa santai, menari di depan samsa, melakukan gerak-gerakan ringan, jinjitan, loncat-loncatan. Ya, karena inilah yang saya maksud. Karena banyak teman-teman saya ajak diskusi, terutama yang sudah lanjut usia, motivasi ataupun semangat untuk menggunakan samsa sebagai partner olahraga, padahal di usia-usia masih bujang sangat gandrung atau hampir setiap event-event pertandingan itu menggunakan media samsa sebagai partnernya. Namun karena sesuatu hal akhirnya di usia lanjut merasa setiap tahun usia sudah bertambah, termasuk juga tenaga merasa berkurang, sehingga motivasi untuk bergerak atau melakukan satu gerakan olahraga yang tadinya digandung di usia-usia bujang menjadi berkurang. Karena itulah, maaf saja, pola pikir yang terjadi sudah tua ataupun tenaga sudah habis. Ya, karena pikiran kita ketika berada dengan samsa harus menggunakan power besar, harus melakukan gerakan yang cepat seperti bujang. Nah, itulah yang membuat dogma atau doktrin pada pikiran kita, sehingga di usia-usia lanjut yang seharusnya mampu, bisa dan dapat melakukan gerakan menggunakan media samsa sebagai partnernya, akhirnya hilang motivasi tersebut. Nah, harapan besar saya berbagi di channel ini adalah
seperti poin-poin tadi. Jadi menggugah teman-teman yang lanjut usia, ketika senang menggunakan media samsa, ayo kita coba lakukan dengan catatan, atau juga hanya kita yang tahu, atau tidak ada tontonan di depan umum, tidak ada pertandingan atau event-event yang harus kita peragakan secara maksimal, sebab ini adalah sifatnya hanya berolahraga dan melakukan suatu talent, kesenangan apa yang kita dapat lakukan. Yang penting itu enjoy. Nah, kembali ke poin samsa, teman-teman, kita bisa lakukan juga gerak-gerakan lainnya. Apakah sifatnya sentuhan, artinya seperti menari, kita melakukan pukulan ke badan samsa namun tidak bertenaga. Nah, jadi pola yang saya bawakan ini adalah merupakan salah satu contoh. Kita hanya melakukan sentuhan dengan variasi gerakan, baik itu dari tangan termasuk juga kaki. Dengan teknik ataupun cara seperti ini akan membuat cara berpikir kita terhadap samsa itu, dia tidak selalu dipukul dengan kekuatan tenaga yang besar ataupun full tenaga, namun dia bisa digunakan seperti ajak bercanda. Ini merupakan cara yang saya coba pikirkan dari dulu. Nah, gimana caranya agar di usia lanjut masih tetap dapat dan bisa melakukan gerakan samsak. Pertama-tama yang saya lakukan adalah cara berpikir bahwasanya samsak itu bukan harus dipukul selalu dengan tenaga besar atau dengan kecepatan yang tinggi, namun dia bisa diajak bermain, disentuh, baik itu dengan tangan terbuka, tertutup, digayung sebentar baru kita lakukan gerakan pukulan ataupun tendangan. Nah, boleh saya andaikan, kalaupun teman-teman memperhatikan gerakan dari tadi, sebenarnya hanya tidak melakukan full power atau tidak menggunakan terlalu kecepatan tinggi dan sebagainya, semuanya seperti itu, seperti bercanda. Nah, kalau saya umpamakan ketika kita melakukan gerakan senam tanpa menggunakan samsa, atau juga tangan kita yang terdiri dari lengan, batang tangan, itu bahu, leher, dada, mungkin terus ke pinggang, pinggul, paha, tumit, kaki, semuanya itu juga akan bergerak, mengayuhkan tangan ke depan, ke belakang, ke kiri, memutar dan sebagainya, termasuk juga gerakan kaki. Sehingga dengan demikian, dengan durasi yang sekian menit saja, teman-teman sudah dapat menyimpulkan sekali lagi bahwasanya penggunaan media samsa tersebut tidak selalu harus digunakan dengan tenaga besar. Nah, sekarang saya ambil pola atau teknik yang lainnya, yaitu melakukan gerakan santai. Nah, pertama-tama tambahkanlah tenaga sedikit saja pada tangan, selanjutnya dilakukan olahan atau seperti menari. Ini seolah kita bayangkan tenaga hanya sekian persen saja pada tangan, termasuk juga batang tangan. Nah, selanjutnya dilakukan satu gerakan tarian menurut versi kita sesuai dengan perasaan alur tangan ataupun badan kita. Namun yang jelas gerakan tangan kita bawakan ke depan, ke samping kanan, kiri, memutar, semuanya itu harus berada pada posisi simetris dengan organ tubuh yang lainnya seperti pinggang, pinggul, tumit, kaki, leher dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian boleh kita katakan gerakan olahraga senam yang ringan seperti ini, apalagi di usia-usia lanjut, sebenarnya gerakan rasa. Jadi kita melakukan olahan tangan, baik itu kaki, tangan, lengan, bahu, pinggang, pinggul, leher, dada. Dia akan bergerak sesuai dengan keinginan atau perasaan di saat kita mengolah organ tubuh tersebut. Dia bisa melangkahkan kaki ke depan, ke samping kanan, kiri, memutar, mundur dengan menggunakan seperti badan sedikit memutar, meliuk-liuk, ataupun melakukan sekali-sekali sentuhan dengan menggunakan pukulan yang ringan ke badan samsa, termasuk juga gerakan menjulurkan kaki ke badan samsa, tentu namanya adalah menendang. Sehingga dengan gerakan seperti ini kita dapat melakukan seolah-olah melakukan senam tarian. Akhirnya dapat kita poinkan, melakukan gerakan ringan di depan samsa seperti ini, olahraga senam dapat, termasuk juga melakukan gerakan sentuhan juga dapat. Nanti selanjutnya ketika gerakan pelan tadi sudah kita lalui, untuk tahapan keduanya kita bisa tambahkan sedikit tenaga yang lebih dari tahapan awal, termasuk juga gerakannya kita bisa percepat, speednya ditambahkan dari tahap awal tadi. Anggap saja yang gerakan pertama itu adalah merupakan pemanasan atau warming up. Nah, selanjutnya dilakukan
tahap kedua itu dengan power atau speed yang agak lebih, tapi tetap dalam kondisi kapasitas kita seperti keadaan menari. Dia bisa disentuh santet tersebut dengan menggunakan kepalan, menggunakan tapak tangan, dan juga gerak-gerakan lain yang sesuai dengan kondisi pada waktu kita berada di depan samsa. Nah, teknik-teknik seperti ini mungkin tidak banyak yang menggunakan, karena sekali lagi saya katakan pola pikir ketika berpikiran bahwa itu samsa harus dipukul dengan tenaga besar, digerakkan cepat dan sebagainya. Nah, sekarang saya tambahkan teknik yang lain, yaitu pelemasan tangan, terutama adalah pergelangan tangan di jari-jari kita yang jumlahnya 5 di kanan, 5 di kiri. Itu kita gunakan olahan yang dapat kita lakukan pada gerakan seperti ini adalah semua otot-otot yang ada pada tumit, pada pinggang, pinggul, leher, serta yang lainnya. Ya, karena gerakan tersebut satu sama lainnya harus ada sinkronisasi dari tumit, betis, batang kaki, paha, pinggang, pinggul, leher, dada, dan juga organ yang mengandung otot-otot lainnya. Bergerak atau lakukanlah tarian seperti kita menari, mengolah, tambahkan tenaga sedikit pada tangan. Selanjutnya irama langkah kita sesuai keinginan pada perasaan di saat kita berada pada suasana pelatihan atau olahraga tersebut. Menarilah dengan santai, tenang, tanpa beban. Langkahkan kaki maju mundur ke samping kanan kiri ke 8 penjuru, kemanapun keinginan kita. Sekali lakukan gerakan tambah tenaga yang agak lebih dari gerakan awal dengan menyentuh samsa ataupun melakukan olahan. Nah, kapan menarik napas dan kapan juga menahan sedikit napas terserah dari keinginan kita, tergantung dari pola-pola gerakan apa yang kita harus gunakan dengan tambahkan tenaga, dan gerakan apa yang kita lepas tenaga namun tangan tetap melakukan putaran atau seperti menari. Nah, dengan secara pelan-lahan melakukan gerakan seperti ini, lambat laun akhirnya tubuh akan menjadi panas tanpa disadari juga, karena terusnya napas menerobos ke aliran otot-otot yang juga diatur oleh kekuatan jantung memompa darah, serta napas dari paru-paru itu mengalir ke seluruh tubuh, akan menjadi interaksi yang berkelanjutan atau tanpa intinya dia terus memberikan dorongan napas ke seluruh otot dan juga tubuh. Akhirnya tanpa disadari otomatis suhu tubuh secara pelan-lahan akan menjadi panas. Dengan panasnya secara konsisten otomatis badan akan menjadi berkeringat. Nah, walaupun sekali lagi saya narasikan teman-teman kerabat, karena banyak yang berpikiran ketika di usia lanjut berolahraga harus mengeluarkan keringat sampai baju basah dan juga napas yang sedikit kewalahan. Bukan. Menurut pengalaman saya, berolahraga di usia lanjut ya tidak usah ataupun jangan dipaksa, tidak boleh dipaksa sampai kondisi badan kita atau tubuh kita yang digunakan melakukan olahraga tersebut seperti kaos itu harus basah sekali, tidak. Jadi intinya tidak mesti harus setiap olahraga di usia lanjut itu pakaian kita gunakan itu sampai bercucuran keringat, tapi yang penting berkeringat sedikit saja ataupun paling minim suhu tubuh kita menjadi hangat, sehingga dengan hangatnya suhu tubuh tersebut harapannya tentu darah kita mengalir dengan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Semoga juga di dalam fisik atau kondisi yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kembali ke poin yang narasi hari ini, kita bisa melakukan gerakan apapun sekali lagi. Ya, dengan demikian teman-teman dapat perhatikan, saya tunjukkan tangan ini, batang tangan termasuk juga tangan kanan dan kiri ya cukup lumayan berkeringat. Walaupun dari tadi dapat kita bisa perhatikan adalah gerakannya santai. Nah, untuk selanjutnya agar saya dapat menarasikan video ini lebih panjang, saya tambahkan beberapa video
yang saya ambil gambarnya di hari-hari sebelumnya, yaitu hari kemarin dan 2 hari di saat penayangan video sekarang, karena video ini saya ambil tanggal 4 Maret 21 dan video-video di belakang ini saya ambil dan tanggal 2 dan tanggal 1 untuk menambah perbendaharaan gimana teknik ataupun cara yang saya lakukan menggunakan media samsa dengan gerakan cepat, gerakan pelan, yang tentunya semua ini hanya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat yang menyenangi media samsa sebagai partnernya. Gerakan ini merupakan gerakan sama yang saya tadi, apa yang saya narasikan di depan, tetapi perbedaannya kita menambahkan tenaga lebih dari video pertama, dan juga speed yang kita lakukan juga lebih. Untuk mendapatkan atau berlaku gerakan ini tentunya dimulai dari olahraga samsa. Teman-teman kerabat semua, berjumpa kembali dengan video sekali ini bermain dengan samsa. Jadi istilah saya menggunakan media samsa sebagai partner olahraga, saya kategorikan dengan istilah bermain. Ketika berhadapan dengan samsak, beradalah pada posisi dalam keadaan kita santai. Artinya setiap gerakan yang kita lakukan secara beruntun itu dimulai dengan gerakan pelan sambil memperhatikan ayunan samsa, karena kita menggunakan samsa yang berayun. Dan dengan demikian 1 menit mungkin kurang lebih kita melakukan gerakan pelan, semua dilakukan dengan sedikit bertenaga sambil mencari situasi dan kondisi ayunan samsak. Nah, setelah gerakan awal mulai dengan pelan, selanjutnya kita ulang kembali gerakan tersebut, tentunya dengan menambahkan kecepatan dan juga tambahan tenaga yang lebih daripada tahapan awal. Untuk melakukan proses istilah kita istirahat tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman bergerak saat di depan samsak. Mungkin ada yang akan jeda setelah bergerak setengah menit ataupun bergerak 3-4 menit, tergantung. Jadi setiap orang mempunyai cara atau teknik jeda beristirahat di hadapan samsa itu tidak sama. Ada yang menggunakan samsa 1,5 menit ataupun 1 menit sudah harus beristirahat dan sebagainya. Nah, untuk video sekali ini saya ambil gambar tanggal 2 Maret 21 dan juga di belakang ada gambar yang saya ambil tanggal 28 Februari 21 untuk memotivasi diri agar tetap atau selalu bisa bergerak dengan menggunakan media samsa. Nah, saya setiap berolahraga walaupun dengan jeda waktu 3 menit, 5 menit ataupun 10 menit, kita ambil gambar. Nah, gambar tersebut atau video tersebut saya dapat lihat setelah melakukan olahraga. Dengan demikian ada suatu motivasi untuk melakukan gerak-gerakan apakah besok harinya ataupun setelah melihat gerakan pertama. Nah, video ini saya tambahkan editan atau kecepatan lagi 1 strip saja, sehingga dengan demikian enak di saat kita melakukan evaluasi atau menonton pada gerakan-gerakan tersebut. Untuk memotivasi diri memang diperlukan suatu komitmen, artinya niat yang secara konsisten walaupun secara perlahan-lahan namun pasti. Nah, untuk mendapatkan hasil atau result yang bagus sesuai dengan harapan kita, teman-teman semua pasti tahu harus melalui satu proses pengorbanan waktu, pengorbanan sedikit pikiran, sehingga gerakan apa yang cocok atau dapat kita lakukan di depan samsa. Nah, seperti gerakan ini saya tambahkan kecepatan lagi 1 trip saja sih, agar lebih enak untuk melakukan proses tontonan. Motivasi dengan cara demikian menurut hemat saya, setiap olahraga pengambilan gambar, apakah itu durasinya 3 menit, 5 menit dan lain sebagainya, dengan demikian file ataupun dokumen-dokumen yang saya dapatkan setiap melakukan satu olahraga menjadi evaluasi untuk gerakan-gerakan selanjutnya.
dengan berolahraga menggunakan media samsak di usia lanjut. Istilah saya bermain dengan menggunakan media samsak, selalu kita mulai dari gerakan pelan. Di gerakan awalnya dengan speed yang tidak terlalu bertenaga, boleh saya katakan hanya sekedar menyentuh samsak, baik dengan menjulurkan tangan, termasuk juga melakukan gerakan apakah itu dengan cara menendang samsak di bagian atas, di bagian bawah, ataupun di tengah, tergantung dari keinginan ataupun kondisi ketika kita berada di badan samsak. Nah, dengan cara membuat dokumen atau film ketika berolahraga, itu paling tidak sekian persen akan memberikan motivasi untuk gerakan-gerakan selanjutnya. Nah, secara tidak langsung evaluasi terhadap apakah gerakan kita terlalu lambat, apakah gerakan kita kurang manis ketika memutar ataupun memindahkan kaki dari satu sudut ke sudut yang lainnya. Nah, semua teknik ataupun cara tersebut mesti harus dilakukan melalui praktek. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa. Nah, itulah video yang saya narasikan sebelumnya juga, dan pengambilan gambar sekitar 2 atau 3 hari dari hari sekarang. Ini juga video saya ambil gambar sebelumnya, melakukan gerakan olahraga menggunakan media samsak. Tentunya speed dan juga tenaga yang kita tambahkan atau lontarkan ke daerah badan samsak tersebut sedikit melebihi daripada narasi yang saya bawakan di awal tersebut, yang dapat sekarang teman-teman bisa perhatikan. Penggunaan media samsak boleh saya katakan terbagi menjadi 2. Ketika kondisi tubuh kita bagus dan akhirnya juga suasana pelatihannya memungkinkan atau mood kita bagus berolahraga, ya semua itu bisa dilakukan secara maksimal, apakah itu dengan gerakan cepat ataupun melakukan pukulan dan tendang ke daerah badan samsak di saat olahraga dengan speed yang lebih. Namun kita tidak tahu kondisi keadaan tubuh atau pikiran kita. Terkadang mood kita baru bangun pagi ataupun ada sesuatu hal, masalah dan lain sebagainya, akhirnya mempengaruhi pikiran dan juga kondisi tubuh. Nah, di saat kondisi tubuh kita kurang fit ataupun pikiran kita sedikit kurang tenang, ketika ada waktu untuk berkeinginan melakukan gerakan olahraga, menurut pengalaman saya sebaiknya itu dilakukan tetap melakukan olahraga secara kecil-kecilan. Bahasa saya bermain dengan istilah samsak, seperti apa yang saya narasikan di depan, secara pelan-pelan di halaman ataupun di tempat mana samsak tersebut kita gantung. Awalnya setelah bangun pagi mungkin ngopi dan sebagainya, kita lakukan gerakan pelan-pelan dengan mendorong pakai jari. Kita sedikit dorong samsak, begitu dia berayun, secara otomatis ada keinginan untuk berinteraksi dengan badan samsak. Dengan gerakan pelan samsak juga mengayun ke daerah kita lakukan gerakan pelan juga. Nah, lama-kelamaan akhirnya kita akan terpancing atau terpicu oleh gerakan samsak maju mundur. Otomatis kita akan berusaha melakukan hindaran dari datang samsak secara pelan-pelan. Nah, inilah suatu cara atau teknik untuk memancing diri kita agar konsisten, walaupun dengan waktu sedikit, mungkin 5 menit, 10 menit, atau 15 menit menggunakan media samsak sebagai partnernya. Yang penting itu tidak menjadi beban ataupun tekanan terhadap perasaan pikiran menggunakan media samsak. Beberapa video yang sering saya tayangkan seperti sekarang ini juga pengambilan gambar yang kurang sempurna, termasuk juga tampilan gambar selalu memunculkan dalam satu sudut, artinya tidak profesional melalui sudut samping, depan dan sebagainya. Ya, karena semua video yang saya post ke channel YouTube saya beberapa kali saya narasikan, permaklumkan. Ya, semoga teman-teman tidak bosan, semoga teman-teman juga tidak jenuh hanya melihat gambar yang ada pada video-video saya itu, sosok saya sendiri. Jadi tanpa ada gambar-gambar lain yang terlintas
saat melihat ataupun menonton video-video saya. Nah, karena memang untuk video ini semuanya hanya untuk mendokumentasikan diri, artinya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat. Semoga ada hikmahnya atau manfaatnya. Dan yang jelas saya tidak mempunyai tim dalam channel YouTube seperti ini. Juga orientasinya bukan semata-mata seperti teman-teman membuat channel yang lainnya, apakah itu untuk mendapatkan poin yang banyak, YouTuber yang banyak dan sebagainya. Nah, saya hanya untuk mendokumentasikan diri. Namun kalau ada teman-teman yang memperhatikan, respect, memberikan komentar, termasuk juga ya mungkin paling tidak kita berbagi pengalaman, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena sekali lagi saya tidak menggunakan tim dan membuat tayangan video ini secara profesional, baik dari segi musiknya, dari segi narasi, pengisian suara, tampilan gambar, dan lain sebagainya. Nah, teknik seperti saya gunakan setiap olahraga, mengambil gambar, ya semuanya itu untuk mendokumentasikan diri seperti apa yang saya narasikan pada video di depan. Dan dengan demikian ketika sedang istirahat, menjelang tidur, mungkin di malam hari, kita iseng untuk membuka file-file video-video yang ada, secara otomatis untuk besok paginya ada keinginan mengambil gambar yang lain. Boleh dikatakan video-video yang kita ambil sebelumnya dibandingkan dengan video-video yang belum kita gunakan, kita belum ambil gambarnya. Jadi video yang telah terambil tersebut merupakan evaluasi, adalah sebagai acuan. Nah, teman-teman kerabat semua, beberapa kali saya lakukan video-video seperti ini yang tujuannya adalah tidak lain hanya berbagi, ya bukan menunjuk kesombongan, sesuatu hal yang berlebihan dan sebagainya. Ini sifatnya karena sering saya berinteraksi dengan teman-teman yang dulunya seprofesi pada suatu olahraga menggunakan media samsa sebagai partnernya. Namun 90%, mungkin boleh saya katakan 95% teman-teman sudah terasa kurang termotivasi. Alasannya karena sudah tua, sudah punya istilahnya kesibukan seperti cucu dan lain sebagainya. Nah, saat saya berinteraksi dan menggunakan video-video ini sebagai informasinya, akhirnya ya banyak juga teman-teman yang menjadi tertarik. Nah, sebab penggunaan media samsa, apa yang saya narasikan di depan tadi tidak selalu harus dipukul dengan kekuatan yang penuh, tenaga yang besar, termasuk juga dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini pada video yang saya ambil sebelumnya, sekarang adalah gerakannya pelan. Sering saya katakan salah satu contoh untuk latih terobosan otot, menambahkan tenaga sebentar sedikit saja di tangan, akhirnya kita olah. Nah, pada video yang di depan juga ada gerakannya sama, bergerak secara pelan-pelan dengan meliuk-liukkan badan. Setelah tenaga kita olah sedikit pada tangan, tentunya gerakan hempasan tenaga ini adalah bergerak bukan hanya di tenaga tangan, namun terbantu oleh gerakan daripada pinggul, pinggang, paha, tumit, bahu, lengan, semuanya. Semua organ tubuh yang melakukan gerakan ke arah samsak tersebut harus menjadi simetris dan juga seimbang. Ketika tangan akan menuju ke depan, tetapi kaki kita tarik ke belakang dan juga badan kita condongkan ke belakang, otomatis tenaga yang dihempaskan ke badan samsak tidak akan menjadi maksimal. Itu yang sering saya katakan istilahnya adalah simetris. Penggunaan juga samsak yang diam ataupun ayunannya tidak sama dengan samsak ini, teknik pelatihannya juga beda. Karena samsak yang mengayun saat dipukul ke depan, dia akan menjauh dari posisi kita. Namun setelah dia datang ke arah
posisi kita berdiri atau posisi awal, otomatis dia akan mengandung tenaga. Sekian teman-teman, sampai berjumpa kembali, semoga sehat-sehat selalu.